Sahabat ND, hari ini saya sudah ada di rumah seorang bintang film, seorang penyanyi, seorang politikus. Siapa dia? Dan beliau itu di zaman itu ngehits banget dengan film-filmnya, sampai lagunya ngehits. Sekarang beliau itu sudah menjadi seorang pejabat dan seorang wakil rakyat. Ya, siapa dia? Coba lihat, yuk datang. Halo, sahabat ND. ND. Ya, Sahabat ND, apa ND. kabar? Selamat datang di rumahku, Mbak Nia. Ya, sama-sama, senang banget nih sudah dikasih waktu Iya hari dong. ini. Aduh, senang banget. Alhamdulillah sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Kegiatan bagaimana? Alhamdulillah, kegiatan selama COVID ini terpaksa kita setiap hari rapatnya virtual. Nah, itu dia. Canggih ya sekarang. Ya, karena saking kecanggihan, tapi kita kangen juga kan mau datang ke kantor, Nah. ketemu dengan teman-teman. Cuman karena situasi begini, ya udah akhirnya. Lebih bagus begini aja ya. Kita kangenan dengan kita ngevlog. Nih Mas Rano, Ya. saya ini kan terkesan. Kalau soal film sih nggak usah dibicarakan Ya. lagi ya. Nah. Udah keren banget deh Aduh. pokoknya. Saya pengen tahu nih sejarah dulu film Sidul kan Ya. hits banget Wow. zaman hari itu. Nah, ada peninggalannya nih, guys. Nah, sepeda itu mesti loh. lihat. Coba lihat dong. Ini sepedanya Engkong. Masih. Nah. Nah, ini dia. Ini sepedanya Engkong nih. Jadi dulu zaman film Sidul anak sekolah, sinetron Sidul anak sekolahan. Ah. Ini sepedanya Engkong. Zaman dulu udah berapa puluh tahun lalu? Kalau Sidul, 15. Sidul tuh kan saya mulai tahun 92. 92. Nah, jadi udah hampir 30 tahun. Tuh, 30 tahun. Sinetron aja lu. Itu masih sinetron pertama ya. Ini kan menjadi, boleh dibilang nih, barang Ya, jadi ikon lah. Jadi ikonnya. Jadi istilahnya sepeda ontel booming lagi. ya. Sekarang bahkan kan sepeda-sepeda mulai berkeliaran Wah, lagi di sekarang jalanan. udah mulai dicari malah. Iya kan? Heeh. Ini saya Mas Rano, tapi ini masih jalan. Masih jalan, cuman memang kalau ini kan memang dipakai kalau buat syuting aja. Oh, buat syuting aja. Iya, ya artinya memang saya jaga, saya rawat, ditaruh di sini. Ah. Ya tentu nanti kalau syuting, sebelum mau syuting dirapin lagi. Ini kan bannya kempes. Ini memang sengaja dikempesin supaya nggak dimainin Nggak ada yang anak-anak. mainin. Iya. Nah, bener, kalau enggak kan iseng jalan ya. Iya, Ini makanya. sama Engkong, sama siapa ya? Pak Tile ini. Pak Tile ini usianya tuan mana? Oh, pasti tuan Pak Tile lah. Tapi ini mungkin kalau apa namanya ya sepeda-sepeda ontel begini tahun-tahun 60-an lah ini. Kok 60-an? Ya. Ya, seumur sama saya tuh, catet. Nah, ini selain sepeda ini, Ya, ada Oh, lagi. flat. Kalau ini peninggalan Engkong, Engkong ya. yang ini peninggalan Babe. Oh, peninggalan Babe. Nah, Coba ayo. kita lihat peninggalan Babe yuk. Kita lihat peninggalan Babe. Awas, Lewat mana ini? Ini. Wow. Nah, ini memang sengaja model jendelanya begini. Mana ya? Dibikin ini memang sengaja. Zaman dulu mau begini. Oh, gitu ya? Iya. Jadi nggak pakai kaca. Serius ini zaman dulu? Nah, itu. Oh. Tuh, lu buka Saya pikir itu. ke kiri ke kanan. Nggak bisa. Pintunya masih begini. Oh, Pak, ini tahun berapa ya? Kayak gitu ya? Ini kalau ini 57. Oh, Opletnya tahun 57. Masya Allah. Nah, cuman ini kan waktu itu saya beli juga waktu buat Sidul. Tahun 92. Oh, tahun 92. Memang ini dulu. Kondisinya bagus. Tahu nggak dulu apa nih? Kandang ayam. Saya beli dulu kandang ayam nih. Oh ya? Iya, ngambilnya di belakang di dekat kamar mandi. Nggak ada bannya, mesinnya nggak ada. Oh, jadi mesin sendiri ya? Mesinnya ada, tapi maksud nggak kepasang, ada di bawah. Terpaksa kita angkut pakai truk, pindah langsung bawa ke lokasi Oh, syuting. ini baru ini. Ini baru, karena ini jati. Memang Oh. memang dibikin khusus nih. Oh, cuma ini aja yang orisinal. Enggak, semua kalau bahasa orisinal mesin. Oh, mesin. Kalau ini body semua baru. Coba lihat ke mesin. Waduh, ayo kalau mau hobi mesin. Kalau ini Morris. Heeh. Ada lagi yang satu Chevrolet. Oh, gitu. Orang Indonesia nggak bisa panggil Chevrolet, panggilnya Oplet. Oh, Ya. dari Chevrolet, plat iya. Plat. Apalagi orang Sunda. Iya, makanya. Nah, Chevrolet. Artinya kalau Morris pasti kecil. Kalau Chevrolet gede. Oh, gitu. Gede. Ini kan Morris. Ini Morris Nah, nih. Jenisnya Morris ya. Ini Morris, ini Morris nih, Fiat nih. Kalau kenapa orang panggil Oplet yaitu singkatan dari Chevrolet itu. Oh, begitu. Mungkin yang pertama menamain Oplet ini orang Sunda karena Nggak saya tahu jadi deh.
Apa orang Sunda apa orang Orang Betawi? mana? Yang jelas ini peninggalan orang Ini Betawi. peninggalan Babe. Ya, peninggalan Babe Betawi. Oke, silakan yuk. Yuk. Sini. Pak Sabeni itu kalau nggak salah almarhum Benyamin. ya? Iya. Oh iya, saya pernah dengar itu. Ah. Katanya pernah dimimpiin sama Babe Sabeni. Ah. Gimana itu ceritanya? Ini gara-gara si Raffi Ahmad. Aha. Raffi Ahmad ini kan ngotot mau tuker ini. Kamu percaya nggak mau tuker ini pakai apa? Nggak tahu. Pakai Rolls Royce. Yes. Saya pikir pertama bercanda, jangan-jangan hanya buat konten. Enggak, oh bener-bener. Aha. Kalau om mau ini saya tuker. Ya karena ya buat dia barangkali mobil ini kan Sejarah. sejarah. Iya, Dia bilang, betul. V ini juga nggak mungkin om bisa jual karena ini mungkin ada rencana mau syuting lagi. Ya. Nah jadi artinya kebetulan kejadian itu pas bulan puasa. Nah gini nih, saya dari mulai awal bulan puasa sampai Lebaran karena kita nggak kemana-mana di rumah aja, Iya. kelar nulis skenario 6 episode, 8 episode Untuk Sidul. untuk bikin mini seri. Oh, mini seri. Nah, Ya. nah jadi kejadian ini Aha. waktu saya lagi nulis. Ya. Saking saya waktu itu ya mungkin kepikiran kali bener apa si Raffi mau tukar oplet sama Roro ini. Iyalah. Ketiduran sampai kebawa mimpi. Babe datang marah-marah, lu awas lu jual oplet gue ya. Saya bilang gila sampai begitu. Berarti itu memang satu tanda ya. Satu tanda kalau ini nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Iya. Saya pikir ya itu tanda. Memang ini nih sejarah yang bisa menghasilkan segala sesuatunya, menghidupi orang Oh banyak. iya, dengan mobil tua begini orang udah naik haji pada umroh rame-rame. Nah, kan, alhamdulillah kan, jadi memang ini kalau boleh dibilang sih ini keramat juga, maksudnya bisa jalan tadinya ya maaf ya kandang ayam jadi seperti ini kan, merawat mobil itu tidak gampang. Nggak gampang. Nggak Apalagi gampang. ini khusus. Gitu. Ini Mas Rano karena kebayang-bayang itu jadi mimpi ya, jadi mimpi. Jadi kebawa ngimpi ketemu si Babe ngamuk lagi. Nggak boleh opletnya dijual. Iya janganlah, sayang ya. Pokoknya kalau nanti ini barang-barang ini jangan banget. Saya juga menyayangkan karena saya pun dari waktu Sidul pertama sampai sekarang ini saya nonton. Oh kamu termasuk nonton situ? Oh iya dong, saya kan penggemarnya Mas Rano. Wah iya. Saya ini dari dulu penggemarnya Mas Rano. Kenapa? Karena dari kecil sudah main film. Waktu inget nggak waktu Mas Rano datang ke kawinannya Cenonon Len Marlina? Iya yang di Bandung. Ya, kan saya ada. Oh kamu ada ya? Iya, tapi Mas Rano saat itu ya disuruh salaman namanya juga bintang. Saya kan belum nyanyi. Umur berapa kamu? Saya umur 8 tahun. Waktu itu? Umur 8 Masya Allah. tahun. Jadi udah 8 tahun, umur 8 tahun. Berarti kamu harus ketemu Cenonon. Iya. Harus, Bu. Ada ya kontaknya ya? Ada. Mungkin dia lupa kali. Enggak, dia ingat. Bukan waktu kamu nyanyi kecil itu. Oh loh. iya. Mungkin dia nggak ingat waktu saya nyanyi karena anak-anak lagunya kan masih Pak Mustafa masih begitu-gitu. Iya. Jadi seorang Rano Karno ini selain bernyanyi, main film, tulis skrip, jadi politik itu nggak gimana sih kok bisa menjalankan semua. Buat saya tuh hebat gitu loh. Saya juga jujur bingung ini ya. Saya nggak pernah menyiapkan diri jadi apa. Saya nggak pernah nyiapin diri jadi artis. Karena waktu zaman kecil bapak saya juga artis. Ya tahu. Tapi bapak saya nggak mau anaknya jadi artis. Oh gitu. Ya karena zaman dulu artis tahun 60-70 itu boleh dibilang nggak ada kerja. Film belum ada nih ya tahun 60-70 itu. Oh ya. Mati suri. Oh. Nah boleh dibilang era kebangkitan film nasional itu sejak tahun 70 filmnya anak-anak. Kebetulan yang main Rano Karno. Dulu tuh saya nonton film Sidul Anak Betawi. Ya. Romi dan Juli. Ya, Romi dan Yuli Dimana nonton. Ibu. Oh nonton saya Rio semua. Anakku. Nah artinya film Indonesia mulai bangkit lagi di era 70-an itu film anak-anak. Oh mulai di sini. Mulai ada lagi film. Dulu tahun 60-an nggak ada. Hampir 10 tahun nggak ada film. Baru tahu saya Gitu baru loh. tahu loh sejarahnya. Kalau zaman ayahnya itu memang Wah, dulu ada yang sebutan seniman Senen. Seniman Senen. Jadi seniman Senen itu orang-orang seniman yang kumpulnya di Pasar Senen. oh gitu. Jadi di dekat Pasar Senen itu ada bioskop namanya Rex. Di sebelah bioskop Rex itu ada restoran Padang. Nah inilah berkumpulnya seniman. Tapi kamu tahu, Pak Asrul Sani di sini, Oh gitu. Suman Jaya di sini. Termasuk dulu ada namanya Pak Harmoko bekas Menteri Penerangan juga di sini. Oh Pak Harmoko juga. Ya Emang artinya seniman beliau juga? kan wartawan. Oh, iya, Dia kan kumpulnya dekat di dengan situ. seniman kan. Oh. Jadi artinya dulu
dunia film, dunia seni ada, tapi lebih banyak ke teater. Oh gitu. Ya, jadi lebih banyak misalnya mereka main teater di panggung. Cuman kan begitu kalau teater, latihan tiap tahun mainnya setahun sekali. Iya juga ya. Nah, betul jadi yang dibilang. karena kehidupan kita itu boleh dibilang susah. Kalau yang namanya makan sepiring berlima itu tiap hari nih ya. Udah kayak anak kucing kita makan. Aha. Karena itulah bapak nggak mau anaknya jadi seniman. Karena pengalaman Dia ya. supaya mudah-mudahan. Tapi yang aneh, dia selalu melibatkan saya dalam kehidupan kesenian. Nah itu dia ya. Iya, karena yang saya bilang tadi kan, ini kan Pasar Senen. Aha. Saya tuh tinggal nggak jauh dari Pasar Senen, namanya Kepu dalam Gang 7 Oh di Kepudalam. Kemayoran. Oh iya iya. Nah, iya. jadi ya kalau jalan kaki barangkali cuman ya 30 menit lah. Nah, saya sudah dilibatkan dalam dunia kesenian. Ya, mau nggak mau saya kenal semua itu. Yang tadi saya sebut Iya, Om iya, Sumas Jaya. senior-senior, Betul, ya, teman-teman betul. ayah ya, Betul. Manu, iya. Nah, itulah lucunya dia nggak mau saya jadi bintang film, tapi dia libatkan saya dalam dunia perfilman. Iya akhirnya darah seninya lebih Akhirnya darah kuat. seninya kuat. Nah, Betul. tapi saya heran juga nih, ini oke lah kalau film itu tiba-tiba kalau kata orang Sunda mah ujuk-ujuk nyanyi gitu. Kenapa tiba-tiba nyanyi? Apa pernah ngisi soundtrack Oh, sebelumnya? saya juga bingung kenapa saya nyanyi. Nah, Tapi yang itu dia. menemukan saya nyanyi bukan orang sembarangan. Namanya Idris Sardi. Wes keren itu, tuh almarhum Idris itu luar biasa. Wah, ya siapa yang nggak tahu Maestro Biola Maestro kan. Nah, Biola, jadi ya. kebetulan ada film judulnya Di Mana Kau Ibu. Oh iya iya, saya nonton. Kamu nonton juga Iya, kan? iya, Nah, terus kebetulan Om Idris minta saya nyanyi lagu. Tapi yang saya mau cerita bukan nyanyinya. ya apanya? Jadi waktu itu saya dijemput ke studio namanya Metropolitan. Oh iya saya tahu, Apa? ngalamin Studio Metropolitan. Ya, sekarang apa namanya? Musika. Ada dulu. Tahu. Oh, kamu ngalamin ya? Ngalamin Nah, saya jadi kan- bayangin. Jadi saya waktu itu ke Metropolitan. Ya. Sampai di sana, sampai studio bukan suruh nyanyi, Jadi, malah suruh tidur. hah? Serius. Jam 5 subuh dibangunin, suruh nyanyi lagunya. Gimanakah kamu ku cari? Jadi suara saya serak-serak sayang. baca. Orang Ih, bilang, itu ya. Tein Parlina bilang, aduh, Mak Ranu mah suaranya resep. Serak-serak baca apa orang baru bangun subuh, saya bilang. aduh. Kalau sekarang kan seksi gitu. Hah? Jadi saya nyanyi, disuruh tidur itu memang sengaja. Oh. Karena subuh dibangunin dengan baru bangun suruh nyanyi. Seraklah kita. Tapi Makanya itulah pertama kali saya nyanyi. Oh, setelah itu ada. Ada beberapa film, misalnya seperti dulu ada film Yatim. Nah. Tuh banyak tuh saya ada beberapa lagu gitu loh. Nah, ada beberapa film musikal tapi memang yang nggak saya nyanyi tapi dulu misal Kita Cinta SMA. Ya, ya. Itu nyanyi. Kamu main juga ya bukan? Enggak, saya kan main sama Mas Rano Apa ya dulu. film? Nostalgia Nostalgia di ya? SMA. Sama Herman Pelani ya? Sama Herman Pelani, sama Lydia. Lydia Kandau, Iya. ya benar-benar. Dulu asal tahu aja ya sahabat Hendy, kita nih pernah main film bareng. Tapi saya benar-benar yang gadis lugu. Ini ceritanya naksir Mas Rano ini. Iya. Ya, jadi kakak kelas dan guru. Seolah-olah jadi guru. Tapi yang luar biasa filmnya gayanya gaya tahun 50-an. Ya. Wah, kayak Al Capone kita Ya, dari keren ya. Tempo dulu. Rambut pakai minyak ke belakang semuanya. Nggak ada minyak, kita pakai minyak rem aja udah. Pokoknya seru ya kalau Seru, ingat seru, masa itu. Nah terus itu kan sudah peralihan terus pengen tahu juga nih. Tiba-tiba juga politik asal deh gimana ya? Nah, saya juga Sejarahnya. kembali lagi bingung. Artinya gini loh, tahun 2007. Tapi ini mungkin karena memang sistem yang kita anut yang dibilang demokrasi. Ya, Siapapun warga negara berhak dipilih dan ya, memilih. betul. Nah, pada momen tahun 2007 saya diminta untuk menjadi wakil bupati. Oh iya iya. Nah, iya. saya pikir Tenia juga ada yang minta partai. Oh ya untuk- ada untuk- beberapa. Ya kan? Ya. Artinya itu memungkinkan saja. Ya. Cuman tidak pasti semua artis kalau masuk dalam pilkada itu menang. Ya, Tidak betul. semua. Nah, itu kembali lagi kepada pilihan masyarakat. Ya. Nah, artinya memang situasinya membuat saya ada di sana. Kemudian memang saya juga ingin tahu apa sih sebetulnya politik. Nah, sehingga barangkali ini ya nama saya belakangnya ada tambahan. Apa? Rano Karno SIP, Sarjana Ilmu Politik. Wis keren. Jadi saya kuliah lagi, Oh, kuliah bayangin lagi? umur 52 lulus. Keren. Kuliah 4,5 tahun bayangin kan, hanya untuk belajar politik. Artinya apa?
bukan di pemerintahan itu saya nggak belajar. Iya. Saya belajar. Sendiri. Betul. Nah, Saya belajar belajar ilmu sendiri, politik. Kemudian saya perdalam tentang ilmu kepemerintahan. Apa sih sebetulnya? Nah, tapi fase itu selesai. Selesai. Sekarang saya kembali lagi di dunia film. Dan sekarang juga melalui mekanisme itu saya sekarang menjadi anggota DPR Iya. di Komisi 10. Iya. Tuh. Ya memang sekarang sudah jadi anggota DPR Ya. itu juga tidak mudah sih semuanya itu Sangat, karena sangat tidak beragam dari mulai tulis kemarin ini kan lagi menulis lagi kan? Ya, betul. Udah selesai. Udah, temen kan ya namanya saya setiap hari karena banyak kegiatan di rumah pasti saya akan banyak nulis. Walaupun Keren dong. belum tentu saya nulis itu buat nulis naskah, nulis apa aja. Oh, Saya gitu? kebetulan saya senang nulis. Saya suka baca dan senang menulis. Dulu nih waktu saya zaman jadi gubernur, Hah? tiap hari kan jalan tuh. Iya. Pasti saya nulis di iPad. Di mobil Iya. gitu sambil kena macet. Bener, atau saya apa. nulis Oh, aja. Keren ya. Enggak harus saya nulis tentang dulu. Iya, Saya apa bisa aja? nulis tentang hari ini kunjungan ke desa ini Iya. dengan keadaan tandus begitu. Ini menjadi catatan aja. Oh keren. Nah tiba-tiba begitu kelar di rumah saya baca kan, dan ini bisa jadi cerpen, bisa jadi ini, termasuk Sidul. Pasti saya tulis. Iya kan Sidul ini kemarin ini saya udah nonton yang filmnya Ya, bagus juga kan dinantikan mungkin sama teman-teman masyarakat Indonesia khususnya untuk karena untuk yang selanjutnya karena Sidul ini memang sesuatu mengambil apa tuh ada apa ya namanya tentang Budaya. budayanya ini Nah. tuh ada jadi betul-betul yang itu membuat kita Mas Rano ini bikin tetap ya budaya itu tetap diangkat. oh perlu, sangat Keren. masih perlu. Kita selama masih menjadi bangsa Indonesia, pasti kita punya budaya. Nah itu dia yang Itu mungkin yang harus kita jaga, karena kebudayaan itu bagian dari ya keberadaan bangsa ini. Kamu bayangin sekian hampir 16.000 kepulauan. ya Baru bicara kepulauan saja, Iya. belum berapa puluh ribu suku. Kamu bayangin ada hampir 7.200 aksen. oh, Sunda ada berapa banyak? aduh banyak juga. Oh, tahu lihat. Sunda Bogor ada Iya. Sunda, iya kan Cirebon, Tasik, Sunda Sunda Tasik, Sunda. Bandung, Wah itu kalau macam-macam. dikumpulin kan seru itu. Iya. Sama juga kayak Betawi, ada yang belakangnya A, Maksudnya? mau kemana? Oh iya. Tapi mau kemana? Ada yang Oh, iya. belakangnya E. Ya. Ada lagi itu. Oh itu macam-macam. Macam-macam itu kalau mau kita pelajarin dari mulai aksen saja menarik bangsa ini. Iya ya. Luar biasa. Tapi kenapa Mas Rano ini mengangkatnya ini Betawi apakah Oke. ibu? Bukan. Bapak saya sebetulnya Padang loh. Oh gitu. Bapak saya Soekarno Nur ini Padang. Aha. Aslinya dari Bonjol. Oh. Nah, jadi kalau kamu pernah dengar Tuanku Imam Bonjol, Ya tahu. itulah kampung bapakku. Oh iya. Gitu. Nah, ibu Hah? bapaknya orang Jawa, orang dari Madiun, Hah? ibunya Tahu. Betawi. Oh, Gitu loh. Nah, berdasar. jadi ada Betawinya Ada, dari ya. ibu. Oh Nah, gitu. nah, Betawinya Betawi Pasar Baru. Oh. Karena saya kebetulan lahir di Jakarta. Aha. Dan sentral Betawi, kalau saya bilang tadi kan Pasar Senen kan. Iya, iya, Aduh, tahu. kamu kalau pernah tahu namanya Pasar Senen nih, Heeh. itu dianggap sentral Jakarta. Oh gitu ya. Zaman itu, yo bayangin Zaman ya. hari itu Di ya. mana pusat kebudayaan boleh dibilang bukan hanya kebudayaan Betawi, tapi kebudayaan misal kayak Miss Cici. Iya. Pernah dengar? Iya, film mistisi Nah, kan? terus Nah. Adi Luhung, Wayang Ya, Ora. ya, ya, Itu, ya. Di situ itu semua. semuanya di daerah Pasar Senen. Nah, Apa? jadi karena saya dekat dengan kultur ini, saya lahir di sini, besar di Jakarta, jadi dekat gitu loh. Oh iya dengan budaya Dengan Betawi, ya, lebih gitu. lebih melekat. Lebih melekat, Nah, betul. Jadi perlu diketahui sama sahabat Pendek ini semua masyarakat Indonesia bahwa awal muasal bikin film Sidul sinetron Sidul itu karena lingkungan, awalnya lingkungan dan juga ada sedikit darah dari ibu ya. Betul. Ya. Terus nanti bikin lagi dong Mas Rano filmnya. Oh iya, Filmnya akan ada? enggak, kalau film enggak. Kalau Belum. film gini, kemarin kenapa terpaksa saya bikin film? Wah, kenapa? Sidul ini kan perjalanan panjang. Iya. Hampir 27 tahun. Bayangin, saya mulai tahun 92 sinetron ya. Iya, Yang dibilang 92. Sidul anak sekolahan. Ya. Problematiknya orang udah sangat tahu deh. Nah, ujungnya ini kan orang mau tahu Sidul ini pilih siapa sih? Iya, itu dia saya nonton. Iya kan? Tapi kan sedih. Nah, makanya Sedih. itu Hah? saya bikin kalau drama di film itu nggak pernah lebih dari trilogi.
Oh gitu. Itu sudah pakemnya. Kecuali dia misalnya James Bond. James Bond itu karena musuhnya setiap film kan beda-beda. Oh iya. Nah, kalau drama enggak, kalau si dulu musuhnya cuma mandra doang Iya. kan. Kalau kita kayak itu, Bagian artinya protes. kalau drama itu nggak pernah lebih deh. Makanya selalu trilogi. Iya. Nah, setelah ini selesai, kemarin udah selesai lah. Artinya ada akhir cita-cita Sidul. Iya. Walaupun kontroversi. Iya. Kenapa pilih Iya. dia? Kenapa nggak pilih ini? Iya. Nah, mereka nggak tahu strateginya. Kalau kemarin, Sebagai penonton. nah oke saya kasih tahu. Kalau kemarin Sidul memilih Sarah, Heeh. KPN, Iya. selesai. Iya. Nggak ada kelanjutan. Iya. Habis. Iya. Habis dong. Oh, Apalagi mau makanya ceritain. digantung ya? Iya, apalagi mau ceritain. Oh iya betul. Nah, sekarang dia Strategi ya. Nah, sekarang dia pilih Zainab. Nah, iya. Orang kan nanya, Sidul kecil atau bagaimana? Iya, kasihan juga. Ah, kan gitu kan. Iya. Nah, makanya nanti tinggal nunggu Sidul anak Tunggu milenial. waktunya. Sidul anak milenial. Nah, Tunggu. tapi kalau Sidul anak milenial, saya balik lagi konsepnya ke mini seri. Oh mini seri Betul. inilah insya Allah Betul. lagi Mudah-mudahan. digarap ya. Mudah-mudahan. Oke Mas Rano, Ya. terima kasih ya. Sama-sama nih ya. Bincang-bincangnya hari ini seneng banget. Bisa tahu semua, mungkin teman-teman saya sahabat ND juga bisa tahu awal muasal Sidul dan perjalanan si Rano sendiri. Oke. Ya. Terima kasih Mas Rano. Yo, Semoga sama-sama. sukses, bahagia dan pokoknya semua karyanya digemari oleh masyarakat Amin. Indonesia. Saya mau minta Mas Rano yang Hah? ngomong. Oh, Jangan gitu. lupa ya. Channel YouTube-nya Daniati. Oke. Udah? Hai, jangan lupa channel YouTube-nya Nia Daniati, subscribe, komen, share, dan like. Oke? Bye. Hey, sahabat ND, hari ini saya ingin mencoba naik opletnya Sidul. Seperti apa? Cucu saya sudah di dalam dengan teman saya. Yuk, ikutin terus. Sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Ini baru sekarang orang bisa mati. Silat.